Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fauzia Isdianti dari kelas 1 D Farmasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang contoh kasus uji kontras di mana rancangan analisis kelompok dengan metode ortogonal polinomial pada percobaan faktor tunggal. Bisa kita lihat di sini kasusnya. Dari suatu percobaan pengaruh populasi benih dengan interval yang sama terhadap produksi padi menurut RAK atau rancangan analisis kelompok. Nah, ini datanya. Kemudian langkah pertama yaitu menentukan koefisien ortogonal polinomial. Di sini ada 6 perlakuan. Dari mana nilai ini didapat dari tabel koefisien ini. Karena ada 6 perlakuan, berarti mengambil yang tabel ke-6. Ini polinomialnya ada linear, kuadratik, kubik, dan kuartik. Kemudian ini skala X-nya, dan ini sigma CI kuadratnya. Nah, kemudian selanjutnya menghitung JK masing-masing kontras berderajat bebas tunggal. Rumusnya JKL TL kuadrat per RTCI kuadrat, di mana si TL-nya itu CI dikali TPI. Langsung saja ke JK yang satu, yaitu JK linear. TL-nya kan CI dikali TPI ya, berarti CI yang ini CI dikali TPI dikali kemudian ditambahkan, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, tambahkan, kemudian TPI-nya yang ini, yang di bawah sampai sini, terus kalikan, ada 6 kan ya, kalikan, kemudian 4 dikali 70 ini dari mana? 4 itu kan berdasarkan kelompok ya, R-nya itu berdasarkan kelompok, berarti yang sini di sini ada 4 kelompok, dan 70 dari TCI kuadrat ini, dari nilai ini. Sama, selanjutnya juga caranya sama seperti JKL. Nah, kemudian mencari F hitung, di mana rumusnya itu JKL per KT galat. JKL yang ini hasil yang tadi, kemudian KT galatnya dari tabel yang ini. Nah, KT galat berarti 110,558. Setelah dicari F hitungnya, langsung mencari KT. Nah, KT-nya itu didapat dari JK dibagi DB. Kemudian dihasilkan F hitung yang tadi, masukkan. Kemudian untuk mencari tabel itu dilihat dari DB. Nah, DB ini dilihat dari SK. Kalau misalkan ke samping, berarti DB-nya itu yang ini SK kelompok, kemudian yang ke bawah itu yang galat, berarti 3, 15, berarti ke samping 3, ke bawah 15, lalu kita cari di tabel. Nah, di tabel derajat bebas galatnya tadi ke pinggirnya 3, ke sampingnya 15, berarti yang ini 3,29 sama 5,42. Nah, ini titik temunya. Berarti, nah, yang 3,29 itu untuk F tabel 5% dan 5,42 untuk F tabel 42. Untuk F tabel 1%. Ini kan tadi. Nah, berarti si
F hitung kita bisa membuat kesimpulan bahwa F hitungnya itu untuk yang pertama F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang SK kelompok F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Nah, di sini ada tanda bintang 2, ada keterangannya itu sangat nyata, berarti perlakuannya itu berpengaruh sangat nyata karena si F hitungnya itu lebih besar dari F tabel pada uji 1% ini. Jadi perlakuannya itu berpengaruh sangat nyata. Dan yang untuk simbol bintang 1 itu nyata. Kenapa? Karena F hitungnya itu lebih besar dari F tabel pada uji 5%, sehingga perlakuannya itu berpengaruh nyata. Nah, maka hanya F1 yang lebih besar dari 5%, ini berarti bahwa hanya derajat polinomial pertama atau linear yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan takaran benih berkaitan secara linear nyata. Kemudian menghitung JK sisa. Nah, untuk caranya itu JK sisa ini minimal berderajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang nyata, berarti di atas yang ini. Nah, cara menghitungnya JK sisa itu sama dengan JK3 ditambah JK4 ditambah JK5. Ini dari mana? Dari sini, dari hasil tadi perhitungan JK, sehingga KT sisanya itu kuadrat tengah sisanya itu rumusnya JK per V. JK nya masukkan, V nya dari mana? Dari jumlah JK sisanya ada 3, ini hasilnya. Kemudian F sisanya itu KT per KTG, KTG-nya itu kuadrat tengah galat yang ini, masukkan KT sisa, masukkan ke sini, KT galat masukkan ke sini, ini hasilnya. Berarti dari hasil ansira menurut uji MOP atau metode ortogonal polinomial terlihat bahwa meskipun dari ANOVA baku perlakuan berpengaruh tidak nyata, uji lanjutan menurut MOP dapat menunjukkan adanya hubungan linear nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Berarti kesimpulannya itu menurut MOP atau metode ortogonal polinomial menunjukkan adanya hubungan linear nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Nah, sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.